Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terutama yang saya hormati, saya banggakan Pak Ikan, Pak Satya dan Bukuan Ado, Pak ini, saya hormati Bapak Ibu para wakil ikan, satu Pak Dedo yang Kabang Ibu, Nipos Portfolio, SD, MP. Alhamdulillah hari ini beliau tampil seluruh cantiknya, jadi membuat suasana di ruangan ini jadi lebih hangat. Bapak Ibu, para ketua dan sekretaris program studi yang baru ya, saya lihat baru meskipun wajahnya wajah lama ya. Tapi ada wajah yang lama sekali. Siapa itu? Ya, Ibu Nur Halimah Ibu. Saya kira Pak Ketua Program Studi tak terkalahkan. Seolah sepanjang masa sampai usia pensiun. Bapak Ibu para dosen yang hadir, terima kasih. Saya diberikan semacam, saya sebut ini kesempatan ya. Saya diberi kesempatan untuk sebagai salah satu cara untuk terus menyambung silaturahim dan kebersamaan di antara kita semua, terutama pada guru atau rumpun dosen di Universitas Tarbiyah dan hadir Pak Dr. Munir Bagus, dia adalah Eskom dan TUCS ya, Mahasiswa Computer Science. Dia adalah salah satu kampus saya di Lembaga Pendidikan dan Masyarakat. Terima kasih Pak Munir. Dan saya sebutkan mahasiswa dan mahasiswi yang baru saja sudah diumumkan kelulusannya melalui pecahan surat keputusan, dan tentu saja Anda sudah mempunyai hak untuk menyandang gelar sarjana pendidikan pada hari ini sebelum saatnya nanti dikukuhkan oleh berjalan yang sudah pada tanggal 22 Agustus 2023 mendatang. Bapak Ibu dan para lulusan yang saya hormati, semalam saya sebenarnya berusaha untuk menulis menjadi sarjana yang otentik, menjadi sarjana yang saya pikir kalau saya tulisin bisa jadi artikel. Lalu saya telepon Bu Wakil Ketua, saya mau bicara apa itu? Ya ringan-ringan saja gitu ya. Jadi biar mereka tidak terlalu meras sebagai lulusan yang baru saja dikukuhkan hari ini, sekaligus tentu ya melenturkan syarat-syarat dan foto-foto kita dari ketegangan yang ada. Baik, jadi ada seorang filsuf Prancis ya, beliau dalam satu posisi niatnya menyebut cogito ergo sum. Dalam bahasa Jermannya dia menyebut ich denke also bin ich, saya berpikir maka saya ada. Oleh Erich Fromm menyebut dalam salah satu tipologi manusia di antara 4 yang dia sebut itu menempatkan posisi apa yang disebut oleh Descartes itu dalam posisi pertama yang dia sebut sebagai Homo sapiens. Rasanya manusia itu adalah manusia itu dalam makhluk berpikir. Nah, sejajar dengan apa yang diucapkan oleh beliau, maka sejatinya yang menjadi sarjana yang otentik adalah sarjana yang selalu berpikir. Nah, merujuk sedikit dari apa yang didiskusikan oleh Gramsci misalnya tentang bagaimana seharusnya
seorang intelektual memposisikan dirinya di tengah masyarakat dan sarjana, saya pikir adalah salah satu bagian untuk beliau menyebutnya sebagai intelektual organik versus intelektual tradisional. Jadi mestinya kita sebagai sarjana di masyarakat ini menempatkan diri, meskipun teori Gramsci itu adalah dalam relasi kuasa, ya, tapi dalam kaitan dengan kepentingan publik dan kepentingan masyarakat, maka sarjana itu harus menempatkan diri sebagai pelayan yang memiliki kualitas yang berbeda, dengan masyarakat atau individu lainnya yang bersangkutan. Sebab sarjana ini adalah salah satu privilege yang tidak banyak dimiliki orang, meskipun kita tahu ada banyak sekali data-data menunjukkan bahwa banyak sarjana yang mengalami. Tapi ini adalah kesempatan yang baik bagi kita, yang tentu tidak semua orang memilikinya. Oleh karena itu, ini betul-betul harus diterima ya secara esensial, dan dia tidak hanya disimpul secara pasif, tapi juga harus secara aktif dengan cara terus-menerus tadi yang saya seperti awal ya berpikir. Nah itu artinya para lulusan ini tidak berhenti hanya di situ, dia harus terus mengembangkan kapasitas dirinya dengan kemampuan berpikir yang dia miliki. Nah, apa yang harus kita lakukan menghadapi problem kehidupan yang kompleks? Nah, saya pikir salah satu hal yang paling pokok sekarang ini adalah dalam kaitan dengan kemampuan individu mengelola diri, yang biasa kita sebut dengan self management. Nah, bagaimana dia bisa mengelola dirinya, itu akan sangat menentukan bagaimana dia bisa mempunyai maslahat, dia bisa memiliki manfaat bagi orang lain. Kalau tidak, ya berarti mengurus dirinya sendiri saja. Itu contoh. Berarti malam itu satu contoh di mana ada seorang yang seharusnya bisa menyelesaikan sendiri urusannya, dia harus menurunkan mulai dari mama, bapak, tante, opa, oma, itu untuk turun hanya untuk mengurus PKT. Berarti proses pendidikan yang kita lalui dari semester 1 ini tidak mengantarkan kita menjadi manusia yang mandiri. Jadi itu saya kira. Lalu pada sisi yang kedua, dengan perkembangan teknologi yang semakin kompleks ini, nah seorang sarjana atau lulusan fakultas teknologi dia tidak boleh dia berjarak dengan tujuan teknologi. Karena itu yang dituntut adalah kemampuan beradaptasi di teknologi adaptasi. Dia harus mampu beradaptasi. Ini contoh, kami ke Taki di SBY Politeknik ya. Nah, itu kan di situ ada pilihan, bisa kita delivery melalui antri, bisa juga dengan memesan sendiri. Nah itu kan situasi yang sudah kita alami di bagian depan. Nah, kalau kita nggak punya kemampuan teknologi beradaptasi dengan teknologi ini, ya nanti bisa-bisa kita jadi kelaparan karena nggak bisa pesan. Jadi perlu penyesuaian. Sekarang nanti masuk bandara kalau tidak salah berapa ya 1 Juli kemarin, 1 Agustus ya, itu orang nggak pakai lagi uang cash masuk, ya harus pakai ya itu kan. Nah jadi sarjana fakultas teknologi keguruan harus mampu adaptasi. Ya, hanya itulah yang membuat keadaannya akan terus menerus secara relevan ya dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, para lulusan yang somat dia saya banggakan, Anda tidak hidup sendiri. Kita tidak dalam keadaan sendiri. Kita hidup dengan orang lain. Oleh karena itu, di sana perlu kecakapan. Bagaimana kita bekerja dengan orang, working with people. Nah, kalau ini bisa kita lakukan dengan kemampuan berjaring dan networking yang bagus,
maka kita akan bisa ya survive dalam kehidupan. Kalau enggak, ya nanti kita akan terus pulang ke rumah, selesai dari fakultas, lalu ya sudah, kita akan selamanya akan menjadi beban bagi orang tua dan teman. Jadi Anda harus punya kemampuan bekerja dengan orang sebagai salah satu aspek soft skill yang dimiliki oleh para sarjana. Lalu itu yang keempat adalah lulusan dia nggak boleh menjadi sumber masalah. Dia harus bisa menjadi bisa menjawab. Jangan lalu setelah kita menjadi sarjana justru sebaliknya ya, menjadi beban dan mungkin menjadi sumber masalah. Ya, jadi kita harus mampu menjadi PR ya, dalam memecahkan berbagai permasalahan kehidupan yang kompleks di masyarakat. Lalu pada akhirnya karena Anda semua adalah para lulusan sarjana pendidikan ya, pendidikan yang dikeluarkan oleh Universitas Tarbiyah dan Manado, tentu kita punya harapan besar bahwa Anda semua itu akan menjadi juru atau penyalur informasi dan pengetahuan tentang nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil menjadi penguat moderasi yang beragama di masyarakat yang terus hidup secara harmonis. Baik yang ada nanti bergerak sebagai guru ya, guru yang di sekolah atau guru di madrasah ya, dia harus menjadi faktor penting dalam penguatan moderasi agama itu sebagai ya, saya kira institusi ini tidak menjalankan dirinya sebagai lokomotif dan sekaligus sebagai rujukan ya, rujukan multikulturalisme yang salah satu bagian juga dalam moderasi beragama, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia ya, kalau disebut dalam visi kita itu di Asia Tenggara. Nah dengan demikian tentu itu akan sangat tergambarkan pada dunia ini. Dia ekstrim kiri atau dia ekstrim kanan ya. Nah pada akhirnya setiap kita akan selalu mengalami situasi, apalagi pada saat sudah selesai bukan menjadi sarjananya, itu ada kebahagiaan, ada kebanggaan, dan apa itu rasa syukur dan kebanggaan itu harus harus dimanifestasikan secara tepat melalui tentu bersyukur kepada Allah dan terus terima kasih kepada para orang tua, kepada para guru ya, yang selama ini telah mengantarkan kita sampai pada titik ini. Kalau Anda semua melakukannya hari ini melalui foto, selfie, boleh foto bareng, foto bersama dan share di sosial media, itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi ya, sangat manusiawi karena juga salah satu pemenuhan manusia ya dalam kategori pro bahwa ya ada unsur kreatif yang ditunjukkan masyarakat itu hal yang wajar, tapi harus dapat ditempatkan secara proporsional. Lalu yang terakhir dari penataan pesan-pesan akademis adalah sebagai lulusan FTIK Manado, teruslah bangga dengan alma mater Anda dan tentu di saat yang sama terus membanggakan alma mater. Terus bangga dengan alma mater ini dan terus membanggakan alma mater ini. Mudah-mudahan lulusan FTIK yang jumlahnya 28 ini nanti Pak Dekannya akan berarti pencapaian nanti berdiri yang itu akan dibukukan melalui upacara wisuda pada tanggal 22 Agustus nanti insyaallah secara umumnya bergabung dengan seluruh komunitas yang ada, dan demikian Anda akan sah menjadi sarjana di bidang masing-masing, sarjana pendidikan, ada sarjana ekonomi, sarjana hukum dan lain-lain sebagainya.
yang keluar dari program Strata 1 dan program Strata 2. Saya kira itu yang ingin saya pesankan kepada Anda semua, dan tentu atas nama pribadi ya, saya pada hari ini hadir membawakan semacam pesan-pesan akademik untuk berharap bahwa Anda akan terus-menerus mengharumkan ya nama baik alma mater kita dimanapun Anda berada. Demikian secara perlahan terus-menerus dan konsisten ada kepercayaan publik ya, jadi kepercayaan publik terus meningkat dalam fakultas ini. Tidak hanya itu, terus menambah input mahasiswa dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan di bawah tim manajemen yang baru di Fakultas Sarjana Hukum ini itu akan terus-menerus makin membuat fakultas itu percaya di udara dan juga percaya di bumi. Biasanya terlalu ramai di Maya, tapi tidak ada di bumi, jadi sebaiknya meramaikan itu banyak ya. Meskipun seringkali memang ada filosofi kerja ya, lebih banyak kerja di dalam keadaan sunyi dan sepi, tapi hasilnya yang biasanya tayang di udara. Saya pikir edisi itu harus dikelakkan banyak, karena di tengah bentuk kompetisi yang terjadi di fakultas yang maju meningkat dari waktu ke waktu. Terakhir, terima kasih terus sampaikan kepada Pak Dekan yang telah memberikan kesempatan ini. Dari tadi alhamdulillah tidak ada yang slide namanya, tidak ada yang salah ya. Nah, kebetulan nama saya juga pendek begitu ya, dan dimulai dari huruf yang sama ya. Al, jadi alhamdulillah tidak ada yang salah. Arti atau Al-Nudin dan Biru. Nah, itu menunjukkan bahwa alhamdulillah semua kita sudah move on-nya. Nurul juga sudah move on ini. Selesai lagi. Terima kasih atas kerjasama ini. Mudah-mudahan punya manfaat. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.